Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa orang Batak mayoritas beragama Kristen? Pertanyaannya, apakah upaya untuk mengislamkan masyarakat Batak Toba tidak pernah terjadi di tanah Batak? Jawabannya tentu pernah. Upaya Islamisasi pernah dilakukan oleh kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Seperti ditulis oleh Pernau Mendes Pinto, seorang bangsa Portugis yang pernah berkunjung ke Sumatera. Namun upaya Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Aceh pun mendapat penolakan oleh kerajaan Batak, yang mengakibatkan terjadinya peperangan antara kerajaan Aceh dan kerajaan Batak. Seperti yang tertulis dalam buku Anthony Reid, merupakan sejarawan Asia Tenggara. Di saat kerajaan Aceh berhasil mengislamkan pantai timur Sumatera sampai ke Jambi dan pantai barat Sumatera sampai ke Bengkulu, justru upaya Islamisasi yang dilakukan kerajaan Aceh di Tanah Toba mengalami kegagalan. Daerah kerajaan Batak merupakan kerajaan yang tidak bisa dikuasai kerajaan Aceh untuk mengislamkan masyarakat Toba. Dan upaya Islamisasi kedua dilakukan oleh pasukan Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Upaya Islamisasi yang dilakukan oleh pasukan Padri di Tanah Toba merupakan suatu upaya yang tergolong sadis dan kejam. Sebelum menjalankan misinya, pasukan Padri terlebih dulu membunuh kaum-kaum adat. Setelah itu, pasukan Padri yang dipimpin oleh Tuanku Rau dan Tuanku Lelo menyerang dan menguasai Mandailing serta berhasil mengislamkan Tapanuli bagian selatan. Pasukan Padri pun bergerak menuju Tanah Batak bagian utara atau Tanah Toba. Mereka tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak masuk Islam. Akibat keganasan pasukan Padri, diperkirakan 75% penduduk Batak Toba menjadi korban keganasan pasukan Padri. Ribuan rumah dibakar, ribuan orang dijual sebagai budak, ibu-ibu dan anak gadis diperkosa. Namun tahukah kalian, upaya untuk mengislamkan Tanah Batak yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol tetap mengalami kegagalan seperti kerajaan Aceh. Kegagalan itu disebabkan munculnya penyakit begu atuk, atau bahasa medisnya disebut penyakit kolera dan pes. Penyakit kolera yang muncul di Tanah Batak disebabkan oleh banyaknya mayat yang dibiarkan membusuk begitu saja oleh pasukan Padri, yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dan sungai-sungai yang menjadi tempat pembuangan mayat menjadi sumber penyakit. Penyebaran wabah kolera saat itu menjadi penyakit mematikan yang menular kepada siapa saja, tak terkecuali orang Batak dan pasukan Padri. Hingga pada tahun 1820, pasukan Padri mundur kembali ke Minangkabau akibat dikalahkan oleh Alam, yaitu Sahid Bigru Atuk. Hingga akhirnya misionaris Kristen yang hanya beberapa orang saja berhasil mengkristenkan masyarakat Batak Toba. Berbeda dengan upaya Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan Aceh dan pasukan Padri, pasukan Imam Bonjol datang dengan ribuan pasukan, sedangkan misionaris Kristen hanya datang dengan beberapa orang saja tanpa senjata. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di-share. Horas.